Salam kenal semuanya, gue Adin dari Amigo dan ada temen gue Petra sini. Salam kenal juga dari gue Petra dari Amigo juga. Nah, kita juga punya ini nih. Kedatangan guest star. Yokras, ih gile. Pokoknya Aktris ya. pengusaha, Wih. dan baru lulus S1 kemarin. Wah, itu dia tuh jalan-jalan ya. Kalian ngomong kayak nggak ada gue di sini. Kan pembukaan dulu Ya, kan. semuanya. Jadi ini apa? Amigo. Amigo, Apa tuh Amigo? yang artinya persahabatan, Oh, gitu. oke. Jadi kalian berdua bersahabat banget. Ama CS. Ama ibu juga bersahabat. Oh, kan? gitu, oke. Walaupun kita baru ketemu tadi, kita Iya, sahabat lah ya. CS sudah langsung. Oke, jadi sekarang kita mau ngomongin apa nih di sore hari yang Wah, lumayan romantis deras ini? banget sih. Karena ini romantis loh. Parah. Hujan, Sangat gitu. amat romantis ya menurut gue. Iya. Karena emang ya orang-orang timur tuh kan romantis-romantis kan. Oh iya kan, Iya. kita hujan aja kita bilangnya ini bukannya musibah tapi ini keromantisan. Berkah, ini berkah juga ini. Berkah. Ini berkah juga. Oh iya, Jadi- Kak, kita mendingan langsung aja kali ya. Boleh. Biar boleh Fabian banget. gitu ya. Boleh. Iya. Nisa dong. Nisa ya. Kan ini Prilly, Oh, bukan Prilly ya, Nisa. bukan. Iya. Oh iya. Jadi gini, Kak. Kalau Kak Prilly ini di dunia entertain tuh udah berapa lama tuh kira-kira? Kalau di dunia entertain itu di industri entertainment udah dari umur 13 tahun. Udah dari umur 13 tahun. Awalnya masuknya dari apa tuh Kak? Iklan kah? Enggak, Langsung jadi film? Kayak tadinya gue tuh gue ngomongnya aku kamu. Gue lu aja. ya, bebas lah pokoknya. Kita Ya. kan si paling asik. Iya. Tadinya tuh gue bener-bener nggak melihat industri entertainment itu bakalan menjadi tempat gue untuk Oke. cari uang dan gue akan kerja di sini gitu loh. Karena gue termasuk orang yang suka sekolah banget dan gue termasuk old school banget pemikirannya dulu. Jadi gue melihat bahwa entertainment industry ini kayaknya nggak tahu masa depannya akan kayak gimana gitu. Akhirnya gue tuh cita-citanya awalnya pengen jadi guru, pengen jadi dokter, pokoknya profesi-profesi yang udah jelas gitu masa depannya kan. Iya. Makanya gue sekolah mulu, sekolah gitu. Tapi mama gue yang pertama kali ngelihat kayaknya gue tuh sebenarnya punya bakat di bidang seni. Tapi gue nggak menyadari itu. Jadi dari awalnya emang mau awal nggak mau. Awalnya nggak mau, gue jadi dokter atau nggak jadi guru. Terus nyokap ngeliat nih ada potensi Iya, anaknya. kayaknya anak gue sebenarnya suka loh dia di dunia seni iya, kemampuannya ada di di situ. situ, Iya, ya. karena gue dilesin nyanyi, dilesin alat musik, terus sempat ikut-ikut. Terus mama gue tuh suka ngeliat gue tuh suka sok-sokan acting di depan Oh, kaca gitu kalau iya, habis iya. nonton. Oh, iya. Emang demen ngomong kan soalnya. Enggak juga sih. Iya juga ya? Demen ngomong tuh pas bener-bener akhirnya profesi gue di sini gitu. Akhirnya barulah melatih public speaking dan segala macam gitu. Nah terus awal-awalnya mama gue yang nyuruh gue ikutan sanggar. Dan ini baru trial ya. Jadi baru Sanggar tari apa sanggar drama nih? untuk acting. Acting berarti. Nah terus tuh sebenarnya itu sanggar untuk semuanya sih, acting ada, hosting ada. Oh, ada semua. Nah terus ikutan sanggar itu, terus baru trial nih, baru bener-bener untuk percobaan doang. Di tahun 2013 itu. Di tahun yes. Nah terus pas di tahun itu tiba-tiba ini ada keberuntungan. Jadi pas Oh. lagi trial, pas Jeng, jeng. pas umur Langsung dapat Keberuntungan. kesempatan. tiba-tiba ada yang lagi cari anak-anak untuk diajak program, salah satu program TV gitu. Oh. Terus kan gue niat nggak niat ya karena baru trial gitu, tapi ikutan terus ternyata orangnya malah milih gue, padahal gue belum jadi murid resmi sanggar situ. Terus akhirnya orang milih gue, akhirnya gue jadilah ikutan program itu. Dulu program bolang, bocah petualang tau gak? Oh iya, tahu tuh. Tahu. Itu Bolang. soalnya gua Iya, banget iya. kan itu. Iya. Nah, itu ceritanya gue bolang kota ke desa. Nah, jadi gue ikutan tuh bolang kota ke desa. Nah, dari situ Itu desa mana itu Kak? waktu itu di Nusa Tenggara Barat, gue lupa nama Oh, desanya apa, NTB udah dulu ya? banget ya di NTB. Terus udah 2 minggu di NTB, pulang ditawarin lagi untuk nge-host. Jadi nge-host acara masak Koki Cilik. Pernah tahu? Koki nggak? Koki Cilik tahu. iya, tahu. iya, Nah, gue iya. jadi host di Koki Cilik selama 1,5 tahun. Dan pas jadi host itu, baru gue tahu ternyata gue suka ngomong ya. Ternyata gue suka jadi host Iya. gitu. Ternyata gue bisa 1,5 tahun jadi host. Tapi tetap tuh masih di pikiran yang kayak kayaknya ini cuma hobi aja, nggak mau jadi pekerjaan utama. Paling sebentar Iya. gitu ya. Akhirnya Iya. gue stop, gue fokus buat UN.
Pas SMP, pas SMP. berarti itu. Dan Iya. SMP-nya di mana tuh? Di SMP 4 Tangerang. Tangerang ya. Kita anak Tangerang Iya nih. dong. Proud to be Tangerang, bro. Nah terus tuh akhirnya UN masuklah ke SMP 4, masuklah ke SMA 7. SMA 7. Terus udah pengen fokus kuliah aja karena ya anak-anak Tangerang tau lah SMA 7 ketat banget kan. Betul. Terus masuknya juga susah. Akhirnya udah gue pengen fokus sekolah aja. Tiba-tiba di saat gue udah pengen fokus, ada tawaran untuk gue main di Get Married series. Oh iya, Wow. tahu. Nah Get Married Itu- series tuh pada saat itu tuh hits pada zamannya. kan? Zamannya Parah, parah. parah. Gue sampai suka banget sih nonton. Iya, dan gue suka banget nonton Get Married series. Jadi pas ada tawaran itu gue kayak, yang bener nih gue ditawarin series yang selama ini gue nonton. Dulu kan di SCTV kan Get Married series. Belum ada drakor itu. Belum. Orang belum nonton drakor Iya. tuh. Terus akhirnya gue iyain di Get Married series, main di Get Married series, lanjut deh sampai main di Hanya Kamu, waktu itu Kobo Junior, terus main di Maunya Cantik, terus akhirnya di GGS, akhirnya nyambung tuh. Karena kayak kalau kita udah nyemplung sekali, abis itu acting kita disukain sama sutradara, pasti sutradara Lanjut itu terus akan ya? nawar-nawarin terus. Terus kan? ya, berlanjut Iya, terus dan ya. alhamdulillah pas gue main di Get Married, si sutradara ini suka sama acting gue, namanya Om Haikal. Jadi Om Haikal tuh berpengaruh banget lah buat karir gue. Jadi setiap si Om Haikal ini, Thank you Om Haikal. Thank you Om Haikal. Mantap lah sama Haikal ya. Iya, jadi setiap Om Haikal ini punya project baru, Pasti dia langsung. ngajak gue, pilih aja yang main, pilih aja yang main. Sampailah gue akhirnya ditawarin GGS tuh. Yang Iya. Dan akhirnya nggak nyangka banget meledak karena gue parah sih itu kayak, di situ meledak banget sih "Ini ya. apa, sinetron apa nih sih, ganteng-ganteng serigala?" Gue malah gitu kayak, tentang apa sih? Terus katanya, "Nih loh tentang vampir dan serigala," karena kan waktu itu dulu zaman-zamannya Twilight kan. Iya, betul. Terus gue kayak, ya udahlah, ini cuma hobi gue doang. Karena masih belum kepikiran bener-bener pengen terjun 100% gitu. Yalah hobi gue doang. Ternyata panjang sinetronnya sampai Berapa episode itu? 500 lebih episode. 500. Iya, dan ternyata GGS yang membesarkan nama gue dan membuat gue seperti sekarang. Iya Dan sih, akhirnya betul sih. ternyata bayangin ya, 2,5 tahun kita acting setiap hari. Akhirnya lama-kelamaan jadi suka dan jadi passion kan. 2 tahun gue menjalani GGS tuh nggak berhenti, setiap hari acting, dapat karakter baru, dapat cerita baru. Akhirnya kayak, oh ternyata passion gue di sini deh. Ternyata bener sama firasat mama gue yang Tapi pernah ada tekanan-tekanan gak gitu Kak? Kayak misalnya dari senior atau kan pasti ada dong senioritas di Iya, perfilman iya, gitu kan. Kayak wah, ini masih kecil nih dia nih. Nggak bisa ngimbangin acting gue. sebenarnya lebih ke gini. Jadi waktu gue selesai GGS, gue memutuskan untuk fokus di film. Jadi Oke. gue nggak ambil job sinetron, gue fokus di film. Makanya gue ambil waktu itu film pertama gue setelah GGS, Surat Untukmu. Terus gue ambil Danur. Danur itu paling Oh, pecah Danur sampai itu mantep 3 banget sih. tuh. Iya. Itu wah, betul gitu. Hangout, Iya, juga Hangout. nonton. Yang Raditya Dika. Dika, Iya, betul. Hangout. Nah, yang menjadi tekanan adalah dulu, kalau sekarang sih alhamdulillah udah berkurang ya. Dulu itu ada perbedaan drastis antara artis sinetron dan artis film. Oh, dan Oh, gap iya, gap beda di gitu situ ya? ya? Karena menurut aktor film, aktor sinetron itu actingnya nggak terlalu berkualitas lah, karena cepet, karena kita kan nggak ada latihan, nggak ada reading, kita benar-benar Langsung ya? syuting langsung aja gitu. Terus nggak ada pendalaman karakter dulu kan. Di sinetron tuh prosesnya cepet banget kan. Betul. Kita dapat skenario, kita langsung acting, nggak ada pendalaman karakter, nggak ada acting coach, nggak ada reading. Apalagi tayangnya hampir setiap hari kan. Tayangnya hampir setiap hari. Sedangkan kalau film kan persiapannya panjang, latihan dulu, Latihan dulu, benar. reading dulu, ada acting coach. Nah jadi ada perbedaan. Lo aktor sinetron pasti acting lo biasa aja, pasti acting lo lebay deh. Karena kan kalau di sinetron biasanya actingnya di zoom jeng gitu kan. Ada perbedaan itu. Nah akhirnya gue harus ngebuktiin ke aktor-aktor film dan ke penonton Indonesia bahwa iya, gue memang aktor sinetron awalnya, tapi gue belajar loh, gue belajar sama acting coach, gue mau menimba ilmu dimanapun. Kalau misalnya gue ketemu senior, gue pasti akan kayak hormat banget, dan gue pasti akan ngobrol banyak sama senior itu buat gali ilmunya. Pasti. Tapi menimbanya nggak gitu kan? Itu air. Takutnya, takutnya gitu. Nah akhirnya alhamdulillah gue sekarang bisa ngebuktiin kalau ya gue bisa berkarya di film dan gue serius di bidang film. Akhirnya gue kemarin memproduksi film pertama gue. Kayak ada project baru tuh ya. Ya, itu Kira Kau Rumah. Ini Hari ini kita akan posting first look. Oh iya, serius ini. Kak? wow. Jadi itu pertama kali juga gue memberanikan diri jadi produser karena gue pengen banget bisa. Kalau nggak salah, anggap aja sama pemain saham ya. Iya. Waduh, sutradaranya dia ya. Jadi
orang kan kadang suka nggak percaya gue bisa memainkan karakter-karakter yang kayak gitu. Akhirnya ya udah gue bikin sendiri deh. Gitu. Dan sebenarnya itu project Ini idealis. Mama Mia banget ini. Parah. Mama Prilly. Itu project idealis gue sama Umay sih. Dan sebenarnya tujuan utama kita adalah karena Kukira Kau Rumah itu mengangkat soal mental illness. Karena kita ngelihat sekarang tuh banyak banget anak-anak di Indonesia yang sebenarnya punya mental illness, betul, punya sepakat. penyakit mental, tapi tidak disadari sama orang tuanya. Iya. Dan kalaupun dia udah terdiagnosa nih sama psikiater misalnya, misalnya anak anda terkena apa disorder gitu, orang tuanya tuh kadang nggak nerima anaknya tuh punya Punya mental Kayak itu. diarahin ke, oh ini kurang sholat, Iya. agama mulu. Betul, sholat atau ke gereja atau melakukan Kemana pun, ke tempat ibadah. atau ibadah ke Tuhan bisa membuat kita tenang Betul, ya, karena betul, kan bisa situ. membuat kita Setuju. lebih tenang gitu, ngadu ke Tuhan. Betul. Tapi mental illness itu kan penyakit. Psikologi setiap orang Iya, itu. jadi ya perlu tindakan profesional Betul. dari psikiater, entah minum obat, entah terapi. Nah, banyak yang nggak sadar akan hal itu. Makanya gue sama Umay memutuskan, yuk kita bikin film tentang mental illness, karena menurut gue film itu adalah satu channel yang bisa dimengerti sama banyak orang. Mungkin kalau baca buku soal bipolar gitu misalnya, bipolar. nggak ngerti gitu kan, apaan sih bipolar. Tapi kalau nonton film, orang bisa Pasti lebih deh, ngerti ya. gitu. Tapi gue punya teman penyakit itu, bipolar. Kebetulan karakter gue di Kukira Kau Rumah juga bipolar disorder. Jadi gue mengidap bipolar disorder. Itu punya kepribadian ganda gitu ya? Kayak Enggak, gimana kalau bipolar bipolar lebih kemana? disorder itu perubahan emosi yang ekstrim. Jadi dia bisa Jatuhnya kayak mood swing gitu gak sih, Kak? Iya, kayak mood swing, Tapi kalau lebih mood yang lagi. ekstrim tuh kadang-kadang pernah gua baca juga kayak perubahannya seminggu sekali, Yes. sebulan sekali, Iya, kayak perubahan-perubahannya. gitu. Tergantung tipe bipolarnya gitu. Iya, benar. Nah, akhirnya kayak yuk kita raise awareness about mental health, karena kita tahu betapa pentingnya kesehatan mental. Yap. Kesehatan mental itu Sepakat. sama pentingnya sama kesehatan fisik. Sepakat. Tapi lewat film, karena biar orang lebih ngerti, biar Pasti. orang lebih bisa ngelihat dari segi ceritanya seperti apa, nggak cuma ngebaca doang. Akhirnya itulah yang gue sekarang lagi kerjain, nge-produce Kukira Kau Rumah yang akan sebentar lagi insya Allah tayang. Oh iya. Tanggal berapa tuh, Kak, kira-kira? Boleh dibocorin? Masih rahasia. Masih rahasia. rahasia. Enggak. Cuma beberapa bulan ke depan kita akan melakukan serangkaian promo Kukira Kau Rumah. Terus kemarin juga abis produserin series juga. Wow. Judulnya Hari Ini Kenapa Naira. Gue produsernya juga dan Hari Ini Hari Kenapa? Ini Kenapa Naira. Hari Ini. Oh, hari Jadi karakter gue Naira namanya. Oh, Naira. Hari Ini Kenapa Naira. Jadi setiap Pakai harinya kursi itu- roda nggak sih begitu? Itu silly, itu I Love You Silly. Oh, itu I yang love silly. silly. Beda, bro. Ini yang gue produserin sendiri yang Oh, gue iya, ceritain iya. gitu. Nah terus akhirnya gue juga lanjut jadi produser series juga Hari Ini Kenapa Naira. Nanti tayang di True ID, nonton ya. Tapi kan dari tahun 2013 itu akhirnya kan menjadi aktris ya, aktris. Iya. ya, Aktris ya, Pak. Berarti kan banyak penggemar atau fans gitu tuh yang akhirnya itu menjadi sebuah tekanan nggak menurut lo ketika lu banyak penggemar gitu? Apalagi di umur yang segitu. Sebenarnya tekanannya tuh kayak lebih ke jadinya takut untuk ngapa-ngapain gitu, takut salah. Takut salah. Jadinya takut salah. Karena jadi figur seseorang Iya, yang karena, dilihat banyak kita orang kan sih. jadi Pak. contoh, apalagi Betul. kata-kata Kak Prilly kamu tuh inspirasi aku. Wah, udah beban banget tuh. Jadi inspirasi orang tuh beban Iya, karena kayak bener. aduh nanti takutnya gue berbuat salah dia Pasti. kecewa Kecewa, atau iya. gue nggak pantas jadi inspirasi orang itu lagi. Cuma makin kesini gue sadar bahwa fans itu udah ngerti sekarang kalau kita public figure itu cuma profesi, tapi pada dasarnya kita cuma manusia biasa yang Ada salah. akan buat Ya, salah, sepakat. pasti nggak sempurna. Betul. Jadi ya gue sekarang sih udah santai aja menjalani hari-hari gue dan terus berkarya dan terus mencetak prestasi aja supaya kita bisa terus bermanfaat gitu. Tapi kalau misalnya untuk kayak di umur Kaprilly yang waktu itu 2013 tuh umur berapa tuh, Kak? Iya. 16, Berapa ya, 15, 16 lah itu. Itu Nanggepin kalau misalnya umur kan 14. Oh, 14, 14. 14 tahun. Di umur yang segitu pasti banyak like and dislike juga. Enggak deh, gue 2000 tadi lu nanya 2000 berapa? 13, 2013 tuh gue umur ya 16 17. 16, 17 kan? 16 17. Itu Tapi untuk gue berkarir di umur 13 bukan di 2013. Di umur Umur 13. Iya, pas 13. umur 13 gue mulai Oh. berkarirnya, tapi GGS itu 2013. 2013 GGS pecahannya di situ sih. Iya. Terus nanggepin Enggak, like. GGS 2000, sorry. Gue lupa, GGS 2014. Oke. GGS 2014, Monyet Cantik 2013. Oke. Jadi gua Saking Monyet- banyaknya film nih Gue berarti. hampir pokoknya gue Monyet Cantik dulu di 2013, terus di 2014 gue GGS.
Abis itu gua umur GGS tuh? 17, ya. Yang di GGS tuh pecah banget sih. Iya. Terus cara nanggepin like and dislike orang tuh Kak, gimana tuh Kak? Kalau awal-awal namanya masih muda ya, masih belasan tahun kan shock pasti ya. Pasti itu Karena satu, cita-cita gue bukan jadi artis. Mm-mm. Dua, gue jadi artis keberuntungan gitu. Bukan yang dari awal gue udah set goals dari kecil. Gua Yang pengen jadi artis nih, enggak tuh ya? Enggak, pengen jadi dokter atau enggak guru gitu kan. Jadi tiba-tiba terjun di satu industri yang ternyata industrinya sangat kejam ini ya. Sebenarnya industri semuanya kejam juga. Kejam juga pasti. Semua ada resikonya ada juga, baik buruknya. pasti. Cuma kan shock ya untuk anak Pasti. umur belasan tiba-tiba di dunia entertainment di mana semua orang tiba-tiba kenal Pasti. gitu kan. Awalnya terpuruk dulu, sedih dulu kalau ada yang bully atau ada yang nggak suka atau ada yang ngebully di Instagram, komen-komen jelek Wah, gitu. gue juga sering tuh. Iya kan. Wah, Tapi paling bete tuh kalau di IG tuh gue. iya kan, ada aja yang DM atau apa gitu. Padahal kan. kita positif padahal. Cuma ada aja. Ada aja yang tiba-tiba dia. Apaan sih? Kalau yang komen ke lu apa Pet? Hah? Ya pokoknya Bang Petra mah hidden lah gitu. Nah tapi alhamdulillah sekarang berjalannya waktu gue juga udah lebih dewasa menghadapi itu. Jadi gue sekarang santai aja karena bukan tugas kita untuk bikin semua orang suka sama kita dan we cannot please everybody. Betul, betul. Tapi kalau sekarang nih Kak Prilly, kira-kira kesibukannya lebih lagi di mana nih? Kalau sekarang masih di Masih banget baru lulus Film, kemarin. lulus Ya, apa nih? Lulus S1. Wih, Psikolog. gile. Mungkin kalau gue lihat Instagramnya tuh bakal ngajak seluruh orang ini Jalan-jalan. Jalan-jalan. Itu gue termasuk ya sih. Itu masih rahasia sebenarnya. Oh, ya, masih rahasia. Cuma ya biar seru aja gitu kan gue udah lulus S1 alhamdulillah nilainya memuaskan. Wow. Jadi ya kenapa enggak ngajak seluruh Indonesia jalan-jalan ya gak sih? Iya benar, benar, Betul, benar. betul, betul. Ini Kakak Prilly ini yang nggak pernah ada masalah kayaknya dari citra-citra dia. Wih, Pokoknya adem terus ya. Adem terus. Kalau gue ngeliatin Parah. emang gue bahkan Nggak pernah ada ngepoin kontroversinya. history IG-nya kan emang soalnya udah follow juga tuh ya. Terus muncul lah. Wih gila kayaknya asik banget nih jadi Positive vibes banget wah, kayaknya. Jadi Kak Prilly nih enak banget. Parah. thank you. Hah? Nggak, jenjang karirnya tuh kayak langsung dapat film ini, main film ini. Setiap tahun pasti ada filmnya. Ada terus pasti. Dan yang bahkan itu yang pecah GG, banget. bahkan yang GGS aja tadi 2 tahun ya. Iya 2 tahun gitu. Itu nggak ngerasa bosan apa? Bosan mah pasti. Cuma kan itu udah kerjaan kita. Jadi nggak apa-apa. Tapi waktu dulu pas masih sekolah gitu kayak terjun ke dunia entertain, bagi waktunya gimana sih Kak? Wah itu susah. Sampai sekarang juga kan bagi waktu. Karena gue kan ada pekerjaan di luar entertainment kan. Gue bisnis juga. Oh. Jadi kayak dan itu masih gue yang handle bisnisnya. Handle sendiri? Bisnis Ada yang apa tuh, Kak? Ada yang autopilot, tapi yang autopilot paling cuma 2 atau 3 bisnis yang autopilot ya. Sisanya gue masih yang in charge dari semuanya gitu, dari marketing strateginya, produksinya dan segala macam. Segala macamnya tuh. Iya, gue ada clothing line, restoran, terus ada juga produk kecantikan. Jadi kayak ya susah banget sih bagi waktunya dan Susah akhirnya banget tuh bagi mengorbankan waktunya. waktu tidur gitu. Mengorbankan waktu tidur, mengorbankan waktu istirahat. Gue setelah sidang udah nggak ada waktu untuk istirahat lagi karena kayak benar-benar harus meeting bisnis ini, harus meeting bisnis itu. Cuma Ada project baru ya, lagi. cuma gue Iya. selalu bersyukur dan gue ngerasa karena gue masih muda, ini waktunya gue untuk push myself sampai limitnya gitu, bener-bener sampai limitnya. Kalau udah ada limitnya lagi, kita break lagi sampai limitnya lagi gitu. Karena ya gue belum tentu bisa ngelakuin ini 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan gue udah umur, Oh, iya, udah umur pasti. 35 gitu. Iya, sepakat. Belum tentu gue bisa se-hustle ini dan bisa sebanyak ini gitu melakukan Betul, semuanya, betul. semultitask ini. Jadi ya gue manfaatin peluang yang gue punya sekarang, manfaatin tenaga gue selagi gue masih muda, supaya nanti di umur 35, 36 gue udah bisa santai. Asik. Wah, udah mencapai angka ketenangan ya. Gue sih pengennya umur 35 tuh gue harusnya udah nikah ya. Udah nikah? Ya, harusnya. Targetnya 35 emang Kak? Hah? Target 35. Target paling mentok 35. Sedikasihnya Sedikit. Allah aja lah ya. Sebenarnya dikasihnya Allah, tapi kalau mau ngikutin mau gue sih maunya nikah umur 30. Oh, umur 30. Kalau gua kan sering dapat ini nih, history tentang di TikTok gitu tuh Ya. ya. Terus lo pernah ada historinya Iya, iya. Kak Prilly nih? Jadi jomblo mah pokoknya enak lah, apa ya? Ini masih pakai baju tidur kalau nggak salah itu tuh. Oh enggak, sebenarnya itu karena Apa tuh? gue ini lancar karirnya, tapi percintaan gue nggak lancar. Oh, Waduh, duh. kok bisa gitu ya? Percintaan gue nggak lancar. Kalau misalnya orang bilang, ya lalu Prilly, temen gue nih selalu ngomong gini, enak kali jadi Prilly Latumanisina, semua cowok juga mau sama lo. Enggak, kenyataannya tidak ya. Waduh, duh. Kenyataannya tidak, karena ya banyak banget gue gagal gitu sama orang
karena misalnya cowok itu ternyata nggak mau punya cewek di dunia entertainment. Terus ada juga deket lagi nggak jadi deket lagi karena cowok itu nggak bisa punya cewek terlalu mandiri. Kayak aduh, gue kelihatannya terlalu mandiri banget, jadi cowok nggak mau deketin. Terus kadang juga gue nggak ada waktu, jadi gue juga nggak tahu kapan bisa ketemu sama Iya sih, betul. pasangan gue gitu. Cowok takut karena ini kali. Minder. Satu minder, yang kedua ibu kan terlalu banyak lagi muter-muternya lagi. Kegiatannya banyak banget. banget. Dulu deh, gue lagi fokus gitu. Ya jadi sebenarnya kalau dibilang ada apa enggak ya ada, tapi ya udah jalanin aja gitu. Cuma emang sibuk banget gue nya juga. Tapi pertanyaan gue cuma satu. Apa tuh? Kak Prilly pernah di ghosting orang nggak sih? Dengan keadaan yang terkenal, cantik, pengusaha sukses. Nggak pernah sih kalau gue. Itu dia. Gila. Karena gue itu orang yang suka berkomunikasi. Oke. Jadi kalau emang lo nggak mau sama gue, lo ngomong. Obrolin aja ya. Iya, obrolin. Semua tuh diobrolin dari awal PDKT. Nih kalau misalnya PDKT sama gue dari awal PDKT gitu, misalnya yang nganterin gue pulang. Kan perjalanan jauh tuh, misalnya ngedate di Jakarta, nganterin pulang ke Tangerang, Tangerang. iya. Itu biasanya selama perjalanan gue ajakin ngobrol. Lo tuh gimana sih? Maksudnya gimana lo ngelihat pekerjaan lo, visi lo apa? Itu udah gue tanya-tanya tuh, udah deep talk. Terus kayak gimana lo ngeliat relationship? Kalau lo relationship, lo sukanya relationship yang kayak gimana? Lo sukanya cewek kayak yang gimana? Jadi terus kalau gue tuh sukanya yang kayak gini, gue sukanya yang kayak gini. Jadi dari awal PDKT si cowok itu harusnya udah tahu dia cocok apa enggak sama gue. Kalau misalnya emang nggak cocok ya tinggal ngomong, berarti jadi temen aja. Dan gue santai banget kayak ya udah kalau emang ternyata nggak cocok Nggak harus dipaksain ya. temen aja ya. Nggak harus dipaksain. Gue juga nggak yang kayak misalnya gue suka sama orang terus orang itu nggak suka sama gue nggak bakalan obses harus memiliki orang itu. Tapi kira-kira siapa tuh yang disukain tuh kan? Kayak gue kayaknya. Ada ya? Mungkin permasalahannya gara-gara takut sama adeknya. Adeknya kan petinju bro. Oh iya ya, adiknya. Oh iya, Iya bro. gue pengen poin adiknya juga tuh. Kebetulan adek gue sangat posesif banget, jadi kalau nggak ada cowok yang deketin gue, Siapa tuh gitu? Adek gue akan kasih tahu track record cowok itu di kalangan di circle-nya. Kak, jangan kak, ini circle-nya ini bandel kak. Kadang dia suka, jangan kak dia suka main cewek kak, gitu. Gitu dia posesifnya. Posesifnya, jangan kak. Parah. Jangan kak, mantannya ini, masa habis dari itu ke lu enggak, jangan gitu, suka gitu. Wah. Emang parah ya. Jadi gue kalau mau deket sama cowok, udah kayak, ya nggak jadi dia kata adek gue, circle-nya kurang gitu kan. Bisikan dari adeknya ternyata ya. Bisikan tuh dari adek gue, makanya. Tapi berarti saking sayangnya mungkin adik lu sama Iya. lu tuh gitu kali ya. Bisa jadi. Dia nilai dulu dong laki-laki yang deketin. Wah, Soalnya adek gue, untungnya adalah adek gue gaul banget kan. Oh, banget sih. Parah. Dia circle-nya banyak, jadi Iya. cowok-cowok yang deketin gue, dia tahu circle-nya. Kak, ini kan si ini, temennya ini tuh suka nongkrong di sini, tahu dia. Oh tahu tuh. Tahu. sangat luas lah ini dia. Sangat luas dia. Bagus lah bisa menjadi mata-mata siapa yang deketin gue. Benar. Bisa menjadi mata-mata pasangan gue kan. Sampai sekarang juga ya, Jak ya. Jadi mata-mata pasangan gue loh. Nah, terus kalau Kak Prilly abis dari kan udah S1 nih, kira-kira bakal ada pengen keinginan ngajar kah? Apa emang udah kepilih? Sebenarnya beberapa waktu ini gue dipercaya untuk menjadi apa ya, kayak dibuka kelas di Zoom gitulah untuk public speaking, komunikasi gitu-gitu. Dan emang udah 3 session lah gue lakuin. Tapi kalau mau ke jenjang selanjutnya, pendidikan selanjutnya, gue pengen banget S2. Tapi mungkin sebelum S2, gue mau coba ambil program-program dulu di beberapa university supaya pengalaman aja dulu. Tapi kalau boleh nanya kayak, sekarang Prilly kan aktris terkenal. Misalnya nggak jadi di dunia entertainment, bakal mau jadi apa? Apalagi kan ngeliat keadaan sekarang udah bisa jadi kayak pengusaha aja atau apa gitu. Dulu gue mau jadi dokter sama guru. Mungkin kalau misalnya gue nggak di dunia entertainment, tapi gue tetap bertumbuh seperti ini, mungkin gue pengen tetap jadi pengusaha aja. Jadi pengusaha aja. Iya, womanpreneur. Tapi aktris kan lu juga nih jadi artis juga. Tapi sekarang kan lagi kepilih jadi guru juga. Berarti Oh, iya. double ya? Dikasih sama yang Jadi Maha dosen Kuasa, kalau jadi nggak salah sekarang double ya? ya nih. Iya, ya karena posisi gue sekarang, alhamdulillah Allah memberikan gue posisi Amanah. seperti sekarang ini. Jadi gue banyak dipercaya untuk misalnya ngajar, gue dipercaya untuk misalnya berbisnis. Jadinya emang gue bisa melakukan beberapa hal dalam satu waktu, alhamdulillahnya gitu. Menurut lu kalau buat anak muda nih Kak, supaya bisa jadi kayak lu juga nih gitu maksudnya.
bisa berkembang juga lah. berkembang. Kira-kira apa yang lo bakal kasih nih ke anak muda nih? Cuma 3 sih Apa tuh? menurut gue. Work hard, work smart, and pray hard. Oh. Jadi lo kerja keras, tapi lo juga harus kerja cerdas. Iya. Lo harus pinter melihat peluang. Oh ini gue oke nih kesini. Pinter ngelihat situasi gitu. Apalagi misal saat pandemi kayak gini, lo mau jadi bisnisman misalnya. Ya lo harus cari apa produk dan apa bisnis yang sustain untuk this current situation gitu kan. Terus pray hard, karena menurut gue berdoa itu penting banget sih. Pasti Jadi banget. di saat lo udah ngelakuin semuanya, lo udah ikhtiar tapi lo nggak tawakal, lo nggak berserah diri ke Tuhan, menurut gue itu juga percuma. Jadi di saat lo udah kerja keras, jangan lupa juga untuk melibatkan Tuhan di setiap langkah lo. Jadi harapan Caprilly sekarang ini untuk dunia industri film gimana tuh Kak? Apalagi lagi keadaan pandemi kayak gini. gini ya. Semoga bisa bangkit lagi, tapi sebenarnya industri film udah bangkit sih karena adanya media baru. Kan sekarang udah ada OTT, over the top company kayak Oke. Netflix, Iya, iya. TV. Sekarang banyak film-film Indonesia yang akhirnya bisa produksi lagi karena udah ada tempat tayang baru nih. Iya, betul. Jadi walaupun bioskop tutup udah bisa tayang di media-media baru ini. Jadi ya sebenarnya udah mulai bangkit lagi, semoga bisa terus berkarya yang bagus untuk masyarakat kita, bisa beradaptasi juga. Sama bisa menemukan tempat syuting yang aman ya selama pandemi ini. Iya, benar. Karena kan benar. kita kekurangan lokasi syuting Iya, sebenarnya. iya, benar. Studio syuting itu yang proper paling di Indonesia paling cuma 2 atau 3 gitu. Ada di mana itu? Ada di sekitar Jakarta, Depok, ada studio-studio yang emang untuk syuting. Cuma setnya terbatas karena Oke. mungkin mereka cuma studio doang tapi nggak ada set-set yang bisa dipakai. Terus dari sekian banyaknya produksi film dengan cuma ada studio 3 itu kan nggak cukup. Jadi Benar gue sih. berharapnya sih semoga kita bisa punya apa ya, bisa kayak Singapura atau bisa kayak Batam yang punya studio sendiri untuk syuting. Oh iya benar. Oh, iya. Supaya aktor-aktornya juga aman syuting di saat pandemi seperti ini dan bisa lebih maju lagi jadi industrinya kan kalau kita udah punya set-set keren di Indonesia gitu. Salah satunya yang udah dibangun di Jogja kan, Gamplong kan udah. Gamplong ada situ ya. studio. Semoga kita bisa bikin ya di Tangerang ya. Iya benar. Studio pasti. kayak gitu, Setuju jadi banget di sih. Tangerang tuh bisa segala industri ada. Harus Jadi emang harus aslinya banget. Kak di Tangerang nih Potensi banyak banget. potensinya aslinya banyak banget. Potensinya banyak banget. Kayak Caprilly aja kan termasuk Dari Tangerang. Dari Tangerang gitu. Yang benar-benar orang Tangerang nih asli potensinya di luar dari Tangerang tuh keren-keren. Dan Tangerang tuh bagus banget gitu, kayak lihat belakangnya ini adalah Tangerang guys. Wah, saya tanya. Ini bukan di puncak. Ini Puncak ya? bukan di puncak atau di Bandung, ini adalah di Tangerang, di perumahan rumah aku juga. Terus kayak kita di Tangerang udah banyak banget universitas-universitas yang berkualitas, sekolah-sekolah favorit, sekolah-sekolah negeri yang Iya. exchange ke luar negeri juga ada. Terus mall kita juga bagus banget. Bagus. Nah, benar-benar. Jadi ya semoga kita bisa bangun studio syuting ya di Tangerang Iya, ya, biar sepakat nggak nggak? kalah sama kota-kota lain. Betul, untuk mewadahi potensi-potensi anak muda yang dari kota Tangerang Nah. juga ya. Yes, bener banget. Makanya gue tuh nggak mau pindah ke yang lain karena menurut gue Tangerangnya udah bagus banget. Parah. Malah lebih nyaman ya karena nggak terlalu hektik kayak ibu kota kan. Iya. Jadi Ibu kota bener-bener pasti keluar dikit macet, iya, keluar dikit jadi macet. bener-bener tuh nyaman banget hidup di Tangerang gitu. Mau ke mall ada, Ada. IKEA aja ada. Ada sekarang di IKEA Alam ada. Sutra. Iya, jadi kayak semua udah ada di Tangerang gitu. Jadi semoga kita bisa ya satu harapan gue untuk film Indonesia bisa bangkit lagi, bisa terus berkarya dengan adanya media baru. Terus dari segi industri playersnya semoga ada yang bisa membangun studio-studio bagus Amin. supaya nyaman aktor-aktornya kalau syuting. Untuk Tangerang, semoga Tangerang bisa Direalisasikan. semoga bisa direalisasikan dan bisa banyak lagi nih. Dan makin berkembang lah anak Tangerang. Iya, masih berkembang, masih bisa berkembang lagi anak-anak Tangerangnya, kotanya. Nah, saya emang aslinya Kak, saya juga sering ngadain di Tangerang tuh pemutaran film. Boleh tuh nanti ya, kita Iya. kontak-kontakan pemutaran film aku kayak gitu. Iya, jadi emang saya di kafe-kafe tuh kayak di Tangerang kan kafe-kafenya lumayan lah, ada yang sering buat pemutaran film. Nah, emang film-film yang saya angkat tuh film-film pendek. Oh. Yang dari anak-anak mahasiswa gitu. Nah, itu anak-anak Tangerang semua yang bikin. Ada Iya. menurut saya tuh filmnya harus kenal sampai ke sana lah gitu. Mungkin nanti filmnya Caprilly juga bisa tuh saya bawa, saya puterin. Semoga ya kita bisa mengembangkan potensi masing-masing. Iya, Amin. berarti itu tadi dari Caprilly kalau misal buat perfilman di Indonesia di pandemi ini semoga semakin Iya, gila ya. bisa beradaptasi dengan keadaan. Amin.
Oke guys, kayak gitu tadi bincang-bincang kita. Semoga omongan kita bisa bermanfaat buat kalian dan bisa memberikan dampak positif juga buat kalian. Amin. Jangan lupa terus ikutin program Amigo karena nantinya kedepannya bakalan ada bintang tamu menarik lagi. Iya, pasti. Kalian Sangat bisa amat. tahu banyak soal Tangerang, bisa Pasti. tahu banyak soal kehidupan bintang tamu yang pasti akan menginspirasi kalian juga. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube-nya dan ikutin terus program Amigo. Amigo.